Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas hati-hati kelicikan DC pinjol. Nah, kelicikan seperti apa yang akan DC pinjol lakukan kepada kalian para nasabahnya? Silakan simak video berikut. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Nah, teman-teman, seiring kondisi gagal bayar yang kalian hadapi saat ini, tentunya banyak hal-hal yang berbau dengan kelicikan, kebohongan, ataupun trik-trik yang dilakukan oleh para DC. Untuk maksud apa? Nah, nanti akan saya sebutkan maksudnya untuk apa. Semata-mata video ini saya bagikan agar teman-teman tetap waspada, jangan sampai teman-teman melakukan sesuatu hal yang sebenarnya tidak perlu kalian lakukan. Inilah yang akan saya buka. Ini sebenarnya benar-benar daging ya, daging buat kalian. Nanti saya akan kupas tuntas seperti apa, agar kalian lebih waspada lagi. Jangan sampai kalian jatuh kedua kalinya. Setelah jatuh di kubangan pinjaman online ini, lalu kalian jatuh lagi, tertimpa lagi. Boleh dibilang seperti ibarat pepatah, sudah jatuh ketimpa tangga pula. Jangan sampai terjadi ya. Kali ini saya akan membawakan salah satu pertanyaan yang diajukan oleh member Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia. Nah, ini Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia ada dua versi, ada yang di Facebook, ada yang di WA. Tapi mohon maaf, untuk yang di WA Group itu terbatas dan selektif ya, karena keterbatasan member. Kalau di Facebook silahkan, karena unlimited, tidak terbatas untuk membernya. Saat ini sudah hampir 2.000 orang ya. Ini saya akan bacakan yang ada di Facebook, bertanya ya, salah seorang membernya. Assalamualaikum, saudara-saudaraku semua di Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia. Siang tadi aku laku kerasnya chat dan saya dapat tawaran juga dari Julo. Sampai kini DC Julo sopan sih, baik, ramah, belum ada yang ngegas. Saya telat sudah 25 hari. Tapi kira-kira ini benar nggak ya? Saya pinjaman 2,5 juta selama 6 bulan. Belum bayar satu angsuran pun. Dan ada tawaran ini chatnya. Jadi terpancing nih, pengen cari dana untuk bayar. Habis tawarannya tuh begini katanya kan. Nah, saya tampilkan lagi. Nah, ini ya saya bacakan. Selamat siang, saya Andre dari PT Julo. Bapak Ibu ya, mau mengingatkan angsuran sudah terlambat 25 hari, nominal 562.600 bisa dibayarkan sekarang ya. Ramah sih ya, DC-nya ini ramah nih. Diskon untuk lunas sebelum diskon 3.517.600, sesudah diskon 2 juta. Kalau mau saya aktifkan nanti Anda bayar lewat aplikasi, harus ada bukti. Kendalanya terhubung ke kantor atau kontak darurat Anda gak masalah ya. Kalau nggak ada respon nih ya, kalau tidak direspon dia mengancam akan meneruskan ke kantor atau ke kontak darurat. Lalu member ini atau nasabah ini menjawab, bukannya Julo sudah telepon ke Kondar ya kaya gitu kan. Memang bisa ya pinjaman pokok yang 2.500.000 diskon jadi 2 juta. Nah, lalu memang PT Julo nggak rugi kah? Maaf sebelumnya ya Kak, malam gini baru bisa respon. Maaf saya baru balas juga katanya kan. Saya ada bayi dan jarang pegang HP, kata si membernya. Kalau memang mau, saya aktifkan, tapi harus ada buktinya, dokumen seperti surat sakit, seperti pinjaman di aplikasi lain. Kami bisa bantu untuk diskon, nanti bayarnya di aplikasi, gitu kan. Dokumennya apa aja, katanya kan. Seperti itu. Ibu, dananya sudah ada belum? Pertanyaan dari si DC-nya. Kalau ini ada nih Kak, yang ketipu sama orang. Nah, si DC ini bilang bahwa bukti surat atau screenshot pinjaman di aplikasi lain yang membebankan deh pokoknya, supaya saya bisa laporan ke atasan agar tagihannya didiskon. Kalau nggak ada bukti suratnya, saya nggak bisa kasih diskon. Nah, seperti itu. Itu semacam penawaran. Namun member ini merasa aneh.
dia berhutang pokok atau berhutang 2.500.000. Pernah ada utangnya itu udah 3 juta sekian selama 6 bulan itu ya, bunga, denda, dan lain-lain. Lalu tiba-tiba dari aplikasi via si DC ini yang menawarkan dari pihak Julonya bilang bahwa saya kasih diskon ya, Anda cukup bayar 2 juta lunas. Nah, masalah 2 juta lunas. Sementara si nasabah ini bilang, kok bisa sih utang pokoknya 2,5 juta dipotong jadi 2 juta? Nah, ini yang jadi pertanyaan juga ya. Nanti saya akan jelaskan seperti apa. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Jadi begini teman-teman, wajar saja kekhawatiran dari si ibu atau si member ini yang bertanya, saya utang 2,5 juta, terus nilai nominalnya sekarang udah 3 juta sekian, udah lebih dari 2,5 juta ya selama 6 bulan dan tidak pernah bayar satu angsuran pun. Tiba-tiba dia ditawari bayar 2 juta selesai alias lunas dengan iming-iming diskon. Nah, kalau misalnya seperti itu, Anda harus bermain logika seperti ini ya. Mereka posisi sudah 6 bulan. Artinya seharusnya ini sudah masuk pihak otoritas jasa keuangan. Artinya harus sudah masuk ke SLIK OJK. Jadi data Anda itu harusnya sudah dilaporkan karena sudah lebih daripada 90 hari. Karena ini kan menunggak menurut pengakuannya udah 6 bulan. Nah, seperti biasanya untuk aplikasi-aplikasi, dan ini kebanyakan ya, mereka menyerahkan data Anda itu ke agensi atau ke pihak ketiga untuk dilakukan kembali penagihan. Ya, tentunya dengan beragam macam kesepakatan, baik dari pihak yang mengerjakan tagihan Anda maupun dari pihak si aplikasi yang Anda pinjam. Nah, di sini ada kesepakatan deal-deal tertentu, termasuk target. Jadi, data Anda itu adalah target, salah satu target dari pihak yang menerima data Anda atau agensi atau pihak ketiga tersebut. Jadi gini, saya sederhanakan. Misalnya, mereka ditarget oleh pihak daripada aplikasi ini ya untuk melakukan penagihan per 1 DC itu misalnya 500 juta per 1 bulan ya. Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30, 1 DC ini misalnya DC namanya Bambang harus dapat tagihan 500 juta. Nah, otomatis semua nasabah dia akan kontak. Gimana caranya? Ada yang dengan cara-cara yang kasar, ada cara-cara yang lembut, ada yang cara-cara semi ya, main tarik ulur seperti itu. Nah, ketika dia udah ditarget 500 juta, otomatis dia harus memilah dong nama-nama nasabah siapa saja yang berpotensi untuk bayar. Mereka akan membuat target dari nasabah-nasabah tersebut. Misalnya, target mereka 500 juta. Lalu menerima tagihan nasabah sejumlah, misalnya nasabah itu ada 1.000 orang. 1.000 orang ini kan tidak semuanya tuh bisa ditagih. Ada juga yang sudah tidak aktif handphonenya, ada yang sudah pindah alamatnya. Nah, dia pasti akan memilah-milah mana yang kira-kira nyangkut dan masih respon. Nah, ini sederhananya ya. Jadi, ketika direspon tersebut, si DC ini pasti berpikir, nah ini salah satu nih target daging gua nih ya, berdaging nih ya. Intinya tidak tulang terus ya, istilah di dunia penagihan itu antara daging dan tulang. Ini daging nih, empuk nih. Makanya dia langsung kasih iming-iming, ya udah, bayar saja 2 juta. 2 juta itu akan dimasukkan ke salah satu target dia dari 500 juta itu. Jadi nanti tinggal berapa puluh orang atau berapa ratus nasabah lagi dia masukkan. Yang penting dia masuk target 500 juta. Bagaimana ceritanya masuk target 500 juta. Jadi dia mau sedikit agak ngedabrus, mau sedikit agak mengiming-imingi dengan yang belum tentu benar kebenarannya. Yang penting ada masuk aja gitu kan. Jadi ada uang masuk yang ditransfer dan dia nanti akan klaim. Jadi setelah terakumulasi uang-uang dari nasabah yang dia bilang bahwa pelunasan 4 juta, pelunasan 2 juta, pelunasan 3 juta, dikumpulkan semuanya, diakumulasi menuju akhir bulan. Misalnya tanggal 28 nih, tanggal 28 itu dia udah mulai nih, terkumpul hampir 500 juta. Terus aja dia masukin, mau nasabah itu bayar 500, mau nasabah itu bayar 1 juta, mau bayar 700.000, mereka akan akumulasi. Perkara nanti untuk bicara, kok ini nanti dikomplain misalnya, kok ini belum lunas atau gimana, itu nanti perkara belakang. Yang penting mereka melaksanakan tugasnya dulu untuk mengkolek semuanya, seperti itu. Jadi misalnya dari nasabah atas nama Dewi, wah terkumpul 500 lumayan. Yang penting dia respon, saya masukkan. Nah atas nama Budi, wah lumayan nih, ada 300.000 masukkan. Yang penting terakumulasi sampai nanti nominalnya mencapai 500 juta atau mendekati atau bahkan melebihi. Sudah ditangkap ya apa yang saya bicarakan? Paham ya? Jadi ketika mereka bilang bahwa
Oh ya udah, nanti saya akan bantu pelunasannya. Jadi walaupun Anda bilang bahwa saya pokoknya saja pinjam 2,5 juta, tiba-tiba kok sekarang ada denda dan bunganya itu nyampe 3 juta lebih, tapi Anda menawarkan 2 juta. Kok nggak masuk akal banget gitu kan? Apakah Julo atau perusahaan dari pencair dana ini tidak akan rugi? Nah, itu pertanyaan yang cerdas dan saya apresiasi banget pertanyaan ini. Sekarang tinggal Anda mau kayak gimana nih kalau menghadapi hal seperti ini. Berarti Anda harus menguji kebenaran dari perkataan si DC atau pihak dari aplikasi ini yang mengaku dari aplikasi ini untuk diuji benar atau tidak. Dengan nilai segitu, apakah benar atau tidak akan lunas? Saya akan kasih. Bagaimana caranya? Nah, jadi begini caranya. Bapak, Ibu, Teteh, AA ya. Jadi begini caranya, ketika Anda ditawari seperti itu, seperti cash tadi ya, 2,5 juta utang Anda, lalu dengan bunga dan denda setelah 6 bulan, dan tidak pernah bayar 1 kali pun angsuran, Anda sudah mencapai 3,5 juta misalnya kan. Lalu tiba-tiba bilang bahwa DC-nya dengan 2 juta Anda sudah lunas. Oke, nggak apa-apa. Mau bilang 2 juta lunas, mau bilang 1 juta lunas, mau bilang 500.000 pun lunas, tidak apa-apa. Yang penting Anda minta buktinya. Saya minta penawaran dari Anda untuk diskon yang seperti Anda sebutkan, tapi langsung dari aplikasinya. Langsung dari aplikasinya ada kop suratnya, ada tertuju saya dengan outstanding berapa ya saat itu, dengan utang berapa nilainya, lalu saya dikasih diskon sejumlah sekian. Dan itu dikirimkan pakai email resmi dari aplikasinya. Jangan pernah dari agensinya, jangan pernah dari pihak ketiganya, tapi langsung dari aplikasinya. Langsung minta kirim ke email pribadi saya untuk saya cek dan untuk saya lihat. Nah, itu caranya. Jadi Anda minta segera mereka mengirimkan penawaran diskonnya langsung dari aplikasinya. Email aplikasi pun pasti kelihatan ya, email resmi ya, bukan Gmail, bukan yahoo.com, bukan gmail.com. Pastinya misalnya @julo.co.id misalnya emailnya, atau dari aplikasi akulaku.co.id, berarti itu resmi. Anda minta emailnya yang resmi, benar-benar resmi, yang menyatakan bahwa Anda lunas dengan nilai nominal sekian. Nah, itu baru adanya kepastian, berarti itu benar-benar dari aplikasinya, bukan perkataan dari si DC atau pihak yang menagih via WA tersebut. Paham sampai sini? Paham ya? Jadi, apa yang harus Anda lakukan adalah minta penawaran diskon seperti yang diucapkan oleh DC itu via email resmi dari aplikasinya, bukan email dari mereka. Ingat, ciri-cirinya email dari perusahaan yang resmi itu tidak akan pernah belakangnya pakai gmail.com atau yahoo.com atau yahoo.co.id. Pastinya dari aplikasi tersebut adalah dari misalnya julo.co.id, akulaku.co.id, kredivo.co.id. Emailnya harusnya seperti itu, alamatnya ya, pengirimnya. Kalau udah seperti itu, berarti pertimbangan Anda mau dibayar atau tidak sesuai penawaran tersebut, terserah Anda. Yang pasti saya hanya memberitahukan, jangan sampai Anda telan mentah-mentah bahwa dengan potongan segini silakan ditransfer sekarang juga atau dibayar sekarang juga, langsung lunas. Lunas dari mana? Kalau misalnya dia bilang lunas, Anda mau megang apa? Anda di screenshot aja omongan saya, Pak, Ibu, gitu kan. Nggak bisa. Screenshot bukan sebagai bukti. Kalau mereka besok lusa tidak bekerja sama lagi dengan pihak dari aplikasi tersebut, mereka sudah hengkang sebagai DC, terus Anda mau ngapain? Gigit jari kan? Anda dibohongi. Ternyata yang Anda bayar itu bukan lunas, tapi masih ada bunga, denda, dan cicilan-cicilan lainnya yang belum lunas. Makanya saya bilang, kita email langsung ya yang berisi penawaran dari promo diskon tersebut langsung dari email aplikasinya. Paham ya sampai sini? Biar jelas. Jadi di kemudian hari Anda kan sudah punya emailnya. Saya sudah ada emailnya dan saya sudah bayar aplikasinya. Ini buktinya email bahwa saya sudah lunas kalau bayar sekian. Dan saya sudah bayar. Nih buktinya bayar. Nih bukti saya bayarnya. Nih bukti emailnya. Sama nilainya. Dan saya sudah lunas. Anda mau ngapain lagi datang ke sini? Seperti itu. Paham ya sampai sini? Saya mau di sini Anda benar-benar cerdas. Anda terbuka wawasannya. Jadi saya membagikan seperti ini agar kalian-kalian lebih mudah lagi melangkah. Apakah nanti akan dibayar seperti apa? Apakah nanti akan ditunda dulu? Atau bagaimana? Yang penting Anda dapat informasinya yang utuh seperti ini. Saya berharap teman-teman tidak kejebur kedua kalinya. Saya berharap teman-teman benar-benar yang
merasa bahwa saya pengen melunasi Pak gitu kan, tapi benar-benar ini lunas total ya. Saya bolehlah anggap dibilang Anda pinjam ke orang tua, pinjam ke kakak, ke adik gitu kan untuk melunasi hutang tersebut. Jangan sampai Anda sudah capek-capek mengumpulkan, sudah capek-capek untuk minjam misalnya kan atau menjual sesuatu aset, lalu tiba-tiba ternyata yang Anda bayar yang menurut DC-nya atau juru tagihnya lunas, ternyata tidak lunas. Ternyata masih ada. Dicek di aplikasinya masih muncul nominalnya. Hanya berkurang sedikit saja. Sakit nggak seperti itu? Ya, jangan sampai Anda sudah jatuh masuk ke kubangan pinjol lalu Anda tertimpa tangga. Jadi udah jatuh ketimpa tangga pula. Sakit itu teman-teman. Oke, teman-teman, saya berharap ini adalah sesuatu hal yang informatif buat kalian. Buat kalian melangkah untuk melaksanakan pembayaran, menunda atau tidak bayar sama sekali, itu terserah kalian. Namun yang pasti Anda bisa ambil ilmunya seperti ini agar Anda tidak terperosok 2 kali, 3 kali, atau 4 kali. Cukup sekali saja. Oke teman-teman semua, terima kasih untuk para penonton saya yang setia dimanapun berada. Terima kasih untuk para subscriber. Pasti kalian bingung ya nanya, saya pakai seragam ini. Ini Indonesia. Ini ada hantu dicoret. Kenapa ada hantu? Gambar ghost dicoret. Artinya saya melawan hantu DC. DC saya anggap hantu aja deh. Karena suka takut-takutin kalian. DC itu kan ya sudah seperti layaknya hantu atau ghost gitu kan. Kadang-kadang nasabah kalau misalnya ada motor aja di depan berhenti langsung lihat jendela. Udah kayak hantu kan jadinya kan. Jadi kayak mengerikan sekali ya. Makanya saya sengaja nih lihat nih, ini di zoom nih ya. Nah, ini gambar ghost lalu dicoret gitu kan. Jadi saya melakukan perlawanan terhadap hantu ya, alias DC gitu kan. Dan saya bersama kalian nasabah-nasabah yang tertindas, nasabah-nasabah yang diintimidasi dan dizolimi ya. Kita bareng-bareng kuat, kita sama-sama untuk melawan. Dengan cara apa? Kalau DC-nya masih sopan, santun, masih mengutamakan tata krama, ramah, ya kalian silahkan. Kalian jamu mereka sebaik-baiknya sebagai seorang tamu. Tapi kalau DC-nya sudah arogan, boro-boro ya, kalian udah aja pasang muka masam dan kalian tolak. Kalian periksa aja semua dokumen kelengkapannya. Sebagai DC dia datang. Mulai dari ID card, surat tugas, sampai sertifikasi profesi penagihan. Itu hak kalian. Makanya saya bangga menggunakan seragam ini untuk menyemangati kalian dalam kondisi gagal bayar bila kalian diintimidasi, disebar data, apalagi dicaci maki, apalagi sampai di medsos ya. Gak usah dibayar sekalian, gagal bayar sekalian. Oke teman-teman, terima kasih. Saya berharap teman-teman selalu dalam kondisi baik-baik saja, tetap dalam kondisi sehat, dan insya Allah keberkahan akan selalu menyertai kalian semua. Kalian tetap semangat beraktivitas, dan Allah akan permudah segala pekerjaan, usaha bisnis kalian, agar kalian lebih baik lagi menata hidup ke depannya. Terima kasih. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo!